Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Teman-teman, sahabat gundul mantul semuanya, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allah. Oh, tunggu Faisal nah. Tunggu Faisal. Masya Allah. Yang sapat di Nurul itu yang baik kan? Tahu Faisal. Teman, baiklah kita lanjutkan memaknai Hasyiah Sawi terhadap Jalalain di surah Al-Isra. Jadi sebelumnya sedikit Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke pintu yang keberapa? Pintu ke-7 ya, langit ke-7. Fafutihalana. Ya. Fafutihalana, maka dibukakan akan pintu bagi kami. Faizan Nabi Ibrahim. Nah, tiba-tiba saya itu ketemu dengan Nabi Ibrahim. Faizah huwa mustanidun ila baitil ma'mur. Maka ternyata atau faizan ketika itu dianya Nabi Ibrahim itu mustanidun yang bersandar. Oh, Masya Allah, hadis Bangtar. Hmm. Faizan maka ketika itu huwa mustanidun dianya Nabi Ibrahim itu yang bersandar kepada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ya. Wa idza huwa dan ternyata huwa dianya Baitul Ma'mur itu yadkhuluha kulla yaumin. Memasuki akannya Baitul Ma'mur pada setiap hari sab'una alfa malakin oleh 70.000 malaikat. Nah, kemarin di sini ada kendala. Jadi setiap hari itu Baitul Ma'mur dimasuki oleh 70.000 malaikat. Summa la ya'uduna ilaih. Kemudian mereka tidak kembali kepadanya Baitul Ma'mur. Mana tidak kembali? Sesudah malaikat itu masuk ke Baitul Ma'mur, kemudian keluar. Besok datang lagi 70.000 malaikat lain lagi. Yang udah pernah masuk, nggak masuk lagi. Nah, itu menunjukkan tentang banyaknya malaikat. Nah, itu maknanya la ya'uduna ilaih. Mereka tidak akan kembali ke Baitul Ma'mur, maknanya malaikat keluar. Sesudah mereka keluar, mereka nggak masuk lagi ke situ. Ganti malaikat yang lainnya. Kemudian ta'liqnya qaul huwa idza huwa al-qasdu min dzalika. Bermula maksud dari demikian pernyataan di atas itu bayanu annal malaikata itu menjelaskan annal malaikata bahwa sungguh para malaikat itu la ya'lamu iddatahu tidak mengetahui akan jumlah mereka illallahu kecuali Allah saja. Nah, banyak banget malaikat kan? Setiap hari 70.000 masuk gantian-gantian. Qala ta'ala Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Dan tidak mengetahui akan pasukan Tuhanmu kecuali oleh Dia sendiri. Al-Mudassir. Nah, oke. Kemudian, summa zahababi. Kemudian pergi ianya malaikat denganku, zahaba kembali ke Sayyidina Jibril. Summa zahababi. Kemudian berangkat ianya Sayyidina Jibril dengan saya ila Sidratil Muntaha. Ke Sidratil Muntaha. Makna zahaba di sini tetap naik. Ya, tetap naik. Nah, ini beliau kemarin qauluhu summa duhibabi atau duhibabi jangan dahababi ya. Summa duhibabi kemudian dibawakan akan saya ayo urijabi dinaikkan akan saya. Kenapa duhiba bermakna urija? Lianna hadza wal mi'raju samin. Karena ini yaitu Sidratul Muntaha itu tangga yang ke-8. Nah, itu. Kemudian Nabi dinaikkan ke Sidratil Muntaha. Faizan auraquha ka'adzanil filah. Nah, maka ternyata bermula daun-daunnya Sidratil Muntaha ini pohon. Nah, ternyata bermula daun-daunnya pohon itu ka'adzanil filah seperti kuping gajah. Bentuknya seperti kuping gajah, tapi daunnya besar-besar banget. Satu saja bisa menutup dunia katanya. Ini kita baca kan.
Qauluhu ila sidratil muntaha, ay ila a'laha. Nabi dinaikkan kepada puncaknya sidratil muntaha. Fa inna sidrata asluha fis sama'is sadisah. Nah, kenapa maksudnya puncaknya? Karena sidrah itu bermula asalnya pohon itu di langit yang keenam, wa aghsanuha dan bermula dahan-dahannya, wa furu'uha dan cabang-cabangnya pohon itu fauqas sama isabi'ah di atas langit yang ketujuh. Kitab apa Ustaz? Kitab Hasyiah Sawi terhadap Jalalain. Surah Al-Isra. Tafsir Sawi. Qauluhu ka'adhanil filah. Jadi daun dari pohon sidrah tadi seperti kuping gajah. Ai fi syakli dalam bentuknya saja. Wa illa jika bukan bentuk yang dimaksud, fakul waraqatin tadullu atau tadillu hadhil ummata. Maka bermula setiap lembar daun itu bisa menutupi ia, bisa menaungi ia hadhil ummata akan ini umat. Bentuk seperti kuping gajah. Ini besar-besar banget. Nah, itu cerita ya. Wa idzan samaruha kalqilal dan ternyata buah-buahnya sidrah itu kalqilal seperti qilal, qilal jamak kullah seperti kullah. Nah, kullah wadah-wadah yang besar. Falamma ghasyiha min amrillah, maka manakala menutupi akannya pohon dari perintah Allah, ma ghasyiha oleh apa yang menutupi ianya ma akannya pohon, taghayyara, berubah ianya pohon. Berubah ianya pohon ketika ditutupi oleh sesuatu yang tidak diketahui. Fama ahadun min khalqillahi ta'ala, maka tidak ada siapapun dari makhluk Allah Ta'ala itu yastati'u, mampu ia ayyasifaha bahwa mensifati ia, menjelaskan ia akannya pohon min husniha dari bagusnya pohon. Ketika pohon sidrah tadi ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya, tiba-tiba dia berubah menjadi sangat indah, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Nah, cerita ya. Qauluhu kal qilal. Qilal tadi jam'u qullah. Qullah. Apa makna qullah? Wa kanat ma'lumatan indal mukhatabin. Dan ada ianya qullah. Itu maklum di sisi mukhatabin. Orang Arab zaman dulu ketika disebut qilal itu mereka paham. Ya kan? Nah, paham. Maknanya wadah. Wadah besar. Wa fi ba'd riwayah. Dalam sebahagian riwayat. Lafadznya kaqilali hajar. Seperti kullah-kullah hajar. Nama tempat. Wahia baldatun dianya hajar itu satu negeri. Al-qullatu minha karayil kabir. Bermula satu kulah darinya kulah itu karayil kabir seperti wadah yang besar. Rayi tempat air, wadah yang besar. Maknanya buahnya besar-besar banget. Nah, begitu aja kita maknain ya. Nah, Qala, nah, kemudian Nabi berkata, fa'auhallahu ilayya. Ketika Nabi sudah berada di Sidratil Muntaha, fa'auhallahu ilayya, maka mewahyukan oleh Allah kepadaku. Nah, Allah mewahyukan kepada Nabi. Oh, ini belum habis. Falamma ghasyiha. Apa makna ghasyiha? Manakala menutupi akannya pohon oleh apa yang menutupinya tadi. Qama biha minal husni wal baha. Berdiri di pohon itu. Nah, manakala berdiri atau berada di pohon itu dari kebagusan dan kemegahan oleh apa yang menutupinya. Ditutupi oleh sesuatu yang megah dan hebat. Qauluhu qala fa'auha, maka mewahyukan oleh Allah kepadaku fihi ikhtisarun. Dalamnya ucapan fa'auha di atas itu ada potongan, ikhtisar, ada ringkasan. Dasarnya bagaimana? Summa rufi'a ila mustawa. Kemudian diangkat akan dianya Nabi ila mustawa ke satu tingkatan. Sami'a fihi sarifal ka'aklami. Yang mendengar oleh Nabi padanya tempat, mustawa tempat. Kemudian diangkat akan dianya Nabi ke satu tempat. Sami'a fihi yang mendengar oleh Nabi padanya tempat. Sarifal aklam akan bunyi kalam. Bunyi pena. Wahwal mi'rajut tasi'u. Dianya mustawa yang dimaksud di sini. Yaitu mi'raj yang ke-9. Tangga yang ke-9. Summa duliyar rafrafu. Kemudian
diturunkan akan raf-raf. Ya. Jadi raf-raf ini kalau bahasa kita kayak ini, apa namanya, kendaraan istimewa, kayak sajadah terbang ini apa rada aneh ya. Nah, jadi kalau kita mau melihat makna raf-raf, ini saya baca di kitab apa ya? Nah, ya nggak usah. Pokoknya raf-raf udah saya lihat di itu artinya, nah itu apa namanya? Ah, tadi apa? Ya semacam kendaraan lah, kendaraan, kendaraan ya. Kemudian diturunkan akan raf-raf, fadzujja bihi fin nahari, maka didorong akannya raf-raf ke dalam sungai, dicuci dulu ya. Fa inda dzalika ta'akhkhara Jibrilu. Ketika itu mundurlah oleh Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril mundur. Faqala lahu, maka berkata ianya Nabi baginya Jibril, ahuna yufariqul khalilu khalilah. Apakah di sini meninggalkan oleh seorang kekasih akan kekasihnya? Artinya dalam kisah ini, ketika Nabi kita mau berada di Mi'raj yang ke-9, Sayyidina Jibril nggak bisa menemani Nabi. Nggak bisa menemani Nabi, kan begitu kita dengar kan? Nah, nggak bisa menemani Nabi, pengen meninggalkan Nabi. Faqala, Jibril berkata, hadza makani, ini adalah tempatku. Ini tempatku. Artinya beliau nggak bisa menemani Nabi. Kalau faraktuhu, maka jikalau aku meninggalkan akan ini tempat, jikalau aku meninggalkan akan ini tempat, tempatku ini, aku batasannya di sini. Kalau aku meninggalkan tempat ini, maknanya ikut bersamamu ya Rasulullah, lah taraktu minan nuri, sungguh aku terbakar dari cahaya. Terbakar aku dari cahaya. Artinya zahaba nuri watala syaitu, hilanglah oleh cahayaku dan lenyaplah aku. Kenapa? Lisyiddatil anwari wa duhuriha, karena sangat-sangat kerasnya cahaya dan sangat-sangat terangnya cahaya. Nah, jadi dalam kisah ini ketika Nabi menerima wahyu dari Allah di atas Sidratul Muntaha ke atas, Sayyidina Jibril tidak menemaninya. Nah, ini banyak ulama menolak ini. Ini katanya khurafat, nggak benar ini, nggak ada dalilnya. Kalau Sayyidina Jibril berpisah dengan Nabi, nggak ada dalilnya. Ya, ini harus dibaca, perlu ini. Di mana ini saya lihat perlu ini untuk dalilnya. Nah ini dalam kitab Syekh Siddiq Al-Ghumari. Ya kan? Dalam kitab Syekh Siddiq Al-Ghumari, beliau menyatakan, waqalu aidan, ini kritikan beliau terhadap orang-orang yang menulis tentang Isra Mi'raj. Waqalu aidan, mereka para penulis juga berkata, innan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma wasala ila sidratil muntaha. Ketika sampainya Nabi ke sidratil muntaha, ta'akhara Jibrilu alaihi salam. Mundurlah oleh Jibril alaihissalam. Waqala, Jibril berkata, lau taqaddamtu lah taraktu, jikalau aku maju ikut bersamamu lah taraktu, sungguh aku terbakar. Ini enggak benar kata beliau. Wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lama infarada fi sidratil muntaha. Ini ada juga yang menyatakan Nabi alaihissalam manakala beliau sendiri di sidratil muntaha istauhasya, merasa liar ya Nabi, kayak merasa ketakutan. Fasami'a sauta Abi Bakrin fasta'nasa. Kemudian Nabi mendengar suara Abi Bakar, maka Nabi merasa damai. Ini juga bohong ini kan. Wa hadzi iddatu akadziba la aslalah. Ini adalah beberapa kebohongan yang enggak ada dasar bagi ini kebohongan. Wa Jibrilu alaihi salam lam yufarikin nabiyya. Jibril alaihi salam tidak pernah meninggalkan ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sidratil muntaha. Enggak. Nabi enggak pernah meninggalkan, Jibril enggak pernah meninggalkan Nabi di sidratil muntaha. Balkana ma'hu fiha. Bahkan ada yang Jibril itu bersamanya Nabi fiha di sidratil muntaha. Wa fi jami'il mawadhi'illati, dan di semua tempat-tempat zaraha yang mengunjungi akannya tempat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj, pada malam mi'raj. Wa kana ma'ahu, dan ada yang Jibril itu bersama Nabi
hina furidat, ketika diwajibkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, diwajibkan sholat ya, hina furidat. Diwajibkan akan dianya sholat. Ala ini ada kepotong furidat. Ketika difardukan kepada Nabi akan sholat. Wa ma farakahu, dan tidak meninggalkannya Jibril akannya Nabi, hatta raja'a ilal ardi, hingga kembali ianya Nabi ke bumi. Nah, itu kan. Ini dalam Mausu'ah Syekh Siddiq Al-Ghumari juzuk berapa? Atau secara khusus bisa dilihat dalam kitab Irsyadut Talibin Najib ya. Nah, ilama ilal akadzi bima fil maulid. Saya baca juga di channel Gundul Mantul, udah khatam ini. Saya baca kan. Cuma ini gambaran biar kita ingat. Oke, kita lanjut, kita kembali ke hasyiah. Nah, itu. Artinya pandangan Syekh Sawi di sini banyak ulama bantah kan, bahwa Jibril itu meninggalkan Nabi, enggak. Yang benar enggak ada dalilnya. Qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Fa khatabani Rabbi," maka berbicara kepadaku oleh Tuhanku, "wa ra'aituhu bi'ainai basari," dan aku melihat akannya Tuhan dengan dua mata kepalaku. "Wa uhiya ilayya," dan diwahyukan kepadaku. Ini juga bermasalah ini. Jadi Syekh Sawi membawakan dalil ini seolah-olah ini hal yang disepakati, bahwa Nabi melihat Allah dengan mata kepalanya di malam Isra Mi'raj. Ternyata kata para ulama lain nggak ada dalil yang sahih yang menyatakan Nabi melihat Allah. Nah, dalam banyak kitab bisa kita lihat, juga dalam kitab Syekh Siddiq Al-Ghumari, ini perlu saya baca, penting soalnya. Dalam juzuk ke-16, dalam Syekh Mausu'ah Syekh Siddiq Al-Ghumari, ada satu judul pembahasannya. Nah, jadi ditanyakan kepada beliau supaya bisa jadi rujukan teman-teman ya. Udah pernah saya baca juga videonya. Mana nih judulnya? Teman-teman biar judulnya nah. Mana lupa saya. Soalnya ini panjang juga kitabnya, tebal-tebal nah. Ini. Judulnya Hal ra'an nabiyyu, apakah melihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu, akan Tuhannya, bil basari, dengan mata kepala. Jadi pernah beliau ditanyakan, Su'ila radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanyakan, hal ra'an nabiyyu, apakah Nabi alaihi salatu wasallam melihat Tuhannya bil basar, dengan mata kepala. Fa'ajaba radhiyallahu anhu, beliau menjawab, Dzakartu fil ahadisil muntaqah, saya telah menyebutkan dalam kitab Ahadisil Muntaqah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'allaha ru'yatan basariyah hakikiyah, melihat oleh Nabi akan Allah akan penglihatan mata yang sebenarnya. Tadinya beliau menjawab, ya benar, Nabi melihat Allah. Kenapa beliau berpendapat seperti itu awalnya? Muqallidan fi dzalika al-Imam Ahmad, dalam keadaan mentaklid pada demikian akan Imam Ahmad. Beliau mengikuti pendapat Imam Ahmad. Summa tabayyana li akhiran, kemudian nyata bagiku pada akhirnya, annani kuntu muhtian, saya salah ternyata. Sesudah dikaji-kaji dalil tentang Nabi melihat Allah enggak ada. Bahkan dalam surat Isra secara jelas kemarin kita kaji, linuriyahu min ayatina. Allah mengisra mi'rajkan Nabi untuk memperlihatkan ayat-ayat Allah, bukan untuk memperlihatkan zatnya kan. Linuriyahu min ayatina. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a Allah biqalbi. Jadi Nabi melihat Allah dengan hatinya katanya, la bibasari, bukan dengan matanya. Li'annahu lam yasbut hadisun yusbitu ru'yatal basar. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak sebutlah oleh satu hadis pun yang menetapkan ia akan penglihatan mata. Hadis tadi yang kita baca dalam Sawi, hadis palsu. Nah ini kan, ini udah saya posting juga video ini di channel Gundul Mantul baru-baru ini. Oke, kembali. Jadi fakhatabani, maka berbicara kepadaku oleh Tuhanku, wa ra'aituhu, dan aku melihat akannya Tuhan dengan dua mata kepalaku, wa uhiya ilayya, dan diwahyukan kepadaku. Ini hadis perlu dikaji lagi kan. Banyak hadis-hadis ru'yah, cuma ada yang maudhu, ada yang mungkar,
Ada yang macam-macam statusnya. Fa'ah. Ulang matanya. Fa'auhallahu ilayya, maka mewahyukan oleh Allah kepadaku ma'auha, akan apa yang ia wahyukan. Ya. Ma'auha. Jadi enggak dijelaskan kan? Nabi enggak menjelaskan. Allah mewahyukan kepadaku apa yang Allah wahyukan. Apa isi wahyunya? Qauluhu ma'auha. Abhama dzalika, mengibhamkan oleh Nabi akan demikian. Maknanya Nabi enggak menjelaskan apa isi wahyunya. Selain yang Nabi jelaskan nanti tentang kewajiban sholat. Kan? Selainnya enggak Nabi jelaskan. Kenapa? Nabi ibhamkan akan demikian. Isyaratan ila idhami ma uwhiya bihi ilaih. Karena untuk menunjukkan kepada besarnya sesuatu yang diwahyukan dengannya sesuatu kepadanya Nabi. Menunjukkan ini hal istimewa khusus untuk Nabi. Wa adami ihatati jami'il khalqi bihi. Dan untuk mengisyarahkan kepada tidak mampu meliputi semua makhluk dengannya. Kalaupun dijelaskan mungkin makhluk enggak paham. Enggak paham kan? Enggak paham. Nah, sehingga Nabi memfahamkan. Qala al-Busairi, berkatalah oleh Syekh Busairi, fa inna min judika dunya wa darrataha. Maka sesungguhnya sebahagian dari kedermawananmu hai Rasulullah itu dunia dan temannya dunia. Darrah ini madu, pasangan. Pasangannya dunia yaitu akhirat. Sesungguhnya sebahagian dari kedermawananmu itu dunia dan pasangannya dunia yaitu akhirat. Wa min ulumika, sesungguhnya sebahagian dari ilmumu itu ilmu loh dan kalam. Ini juga, bait ini juga dapat kritikan. Ini bertentangan ini. Bertentangan dengan dalil. Ini salah satu bait yang dikritik oleh ulama terhadap kasidah Burdah. Syekh Busairi menyatakan sebahagian dari kedermawananmu ya Rasulullah dunia dan madunya dunia akhirat. Ini sebenarnya bukan. Dunia dan akhirat itu bukan kedermawanan Nabi, tapi kedermawanan Allah. Sebahagian dari ilmumu katanya ilmu loh dan kalam. Ini kritikan juga. Kritikannya di mana kita dapatkan? Dalam kitab Irsyadut Talib atau dalam kitab Mausu'ah ini juga ada. Ini penting ya. Biar teman-teman bisa mungkin screenshot nih saya baca. Udah saya tandain. Masya Allah kan. Jadi para ulama ternyata saling mengkritik. Nah, nakdu baiti fil barda. Ini kritikan terhadap bait yang ada dalam kasidah Burda. Ini ada beberapa bait, cuma kita baca bait tadi aja ya. Nah ini. Su'ila radhiyallahu anhu, ditanyakan akan Syekh Siddiq radhiyallahu anhu, ma wajhu ati sahibil burda? Apa alasan menyalahkan pemilik sahib burda? Pemilik kasidah burda fi qaulihi, pada ucapan beliau, takdimu makhdum ala khadam. Ya kan? Takdim makhdum, mendahulukan yang dilayani di atas yang melayani. Ini di bait sebelumnya. Di bait sebelumnya salah satu bait burda ketika Nabi masuk ke Masjid Al-Aqsa. Jadi seolah-olah Nabi lain sebagai pelayan. Mereka mendahulukan makhdum daripada khadim. Kan? Padahal kata beliau Nabi itu sama derajatnya. Enggak ada khadim makhdum. Mereka semuanya saudara. Sehingga dalam hadis Isra tadi sebelumnya yang kita baca kemarin, semua menyatakan marhaban bil akhi soleh. Selamat datang saudara yang soleh. Ya kan? Semua bilang saudara. Jadi nggak ada pelayan dan yang dilayani. Ini udah. Yang pengen saya baca bait tadi. Wa mukhti'un aidan fi qaulih, ini. Dan Sahibul Burdah Syekh Busairi itu salah juga fi qaulih, pada ucapan beliau, fa inna min judika dunya wa darrataha. Sebahagian dari kedermawananmu ya Rasulullah dunia dan madunya dunia. Sebahagian dari ilmumu itu ilmu loh dan kalam. Kenapa di sini beliau salah? Li'anna dunya wal akhirata min judillah. Karena dunia dan akhirat itu dari kedermawanan Allah Ta'ala. La min judi rasulih. Bukan dari kedermawanan Rasulnya Allah. Wa ilmu loh wal kalam. Dan ilmu loh dan kalam itu dari ilmu Allah Ta'ala. La min ilmi rasulih. Bukan ilmu Rasulullah. Wa hadat tagali fil madhi yakrahuhun nabiyu. Bermula ini berlebihan. Tagali.
ini berlebihan dalam memuji Nabi, itu membenci akannya oleh Nabi sendiri. Sallallahu alaihi wasallam wa yanha anhu, dan Nabi melarang darinya. Nah, kemudian juga kemarin kita pernah membaca, nah cuma kemarin saya nggak baca ini, ketika Nabi naik buraq, katanya Jibril yang megang tali kekang. Sayyidina Jibril nggak naik buraq, cuma megang tali kekang. Kayak menuntun gitu. Itu juga dikritik oleh beliau. Wasu'ila radhiyallahu anhu kaifa yukhatti'ul imam al-Busairi. Bagaimana menyalahkan oleh beliau akan Imam Busairi dalam burdahnya. Karena dalam burdah beliau menyatakan Sayyidina Jibril itu menuntun burak. Waqad kana Jibril alaihi salam yamsaku atau yumsikur rikaba. Adalah Jibril alaihissalam itu memegang ia akan tali kekang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, jahalatu sufiyah yu'tuna bijahlihim silahan qawiyan lil wahabiyyin. Bermula orang-orang bodoh dari kalangan sufi, mereka memberikan dengan sebab kebodohan mereka, mereka memberikan akan senjata yang kuat bagi Wahabi. Ini peluang Wahabi mengkritik kita ahli sunnah. Katanya kita banyak membawakan khurafat-khurafat, membawa khurafat-khurafat dalam banyak permasalahan kita. Nah, ya. Jahalatu sufiyah katanya. Orang-orang jahil dari sufiyah yu'tuna bijahli, mereka memberikan dengan kejahilan mereka silahan kawiyan, senjata yang kuat lil wahabiyin, bagi para wahabi, wahum la yash'urun, padahal mereka tidak menyadarinya. Kama annahum la yudrikuna, sebagaimana mereka tidak paham anna taghlital Busairi, bahwa menyalahkan Syekh Busairi wa alfa mislahu, dan 1000 orang yang sepertinya juga, ahwanu itu masih lebih ringan, minal masasi bimaqami Jibril, dari menyentuh kedudukan Jibril. Lebih baik menyalahkan manusia daripada merendahkan Sayyidina Jibril, katanya. Minal masasi bimaqami Jibril, dari menyentuh kedudukan Jibril, wal anbiya, dan menyentuh kedudukan para nabi alaihi wassalam. Faqad madahallahu Jibrila, dan sungguh telah memuji oleh Allah akan Sayyidina Jibril. Allah menyatakan dalam Quran, innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Quran itu ucapan rasul yang mulia, zi quwwatin, yang memiliki kekuatan, inda dzil arsy, di sisi pemilik aras, makin lagi yang dikuatkan, muta'in sama amin, yang ditaati di sana, amin yang dipercayai. Samahu ruhal kudus, Allah menamakan Jibril dengan Roh Kudus. Fakaifa nasifuhu bi annahu amsakar rikaba lailatal mi'raj. Maka bagaimana kita sifati akan Sayyidina, akan Jibril, bahwa sungguh beliau memegang tali kekang burak pada malam Mi'raj. Ma'a anna hadza lam yarid fi hadis. Bersama bahwa sungguh ini tidak datang ia dalam hadis. Masalahnya enggak ada hadis, kan? Kalau ada hadis enggak apa-apa. Wa inna ma huwa min ziyadatil qusasi kadzban. Hanya saja dianya ini itu dari tambahan-tambahan para penceramah atau kusas, para pencerita, kizban, dalam keadaan bohong. Ini panjang ceritanya, jadi kita biarkan. Kalau ada yang penting-penting nanti, kalau yang saya ketahui saya sebutkan. Nah, itu. Lanjut. Mana tadi? Wa farada alayya fi kulli yawmin wa lailatin khamsina salatan, dan mewajibkan oleh Allah kepadaku dalam sehari semalam 50 salat. Fanazaltu, maka aku turun. Aku turun. Sesudah aku mendapatkan firman Allah atau kewajiban salat 50 waktu, aku turun. Hatta tahaitu ila Musa, hingga sampailah aku ke Musa. Faqala, maka Nabi Musa berkata, ma farada rabbuka ala ummatik, apa yang telah mewajibkan oleh Tuhanmu kepada umatmu? Qultu, aku berkata, khamsina salata, 50 salat, fi kulli yawmin wa lailah, di setiap hari setiap malam. Qala, kemudian Nabi Musa berkata, irji ila rabbik, kembalilah ke Tuhanmu. Fas'alhu takfifa, minta olehmu kepadanya Tuhan akan keringanannya. Ini banyak juga masalah. Bukan masalah. Nah, jadi kita baca ta'liq dulu.
Qauluhu wa farada alayya, mewajibkan oleh Allah kepadaku. Atfu khasin ala am. Ini adalah ataf khas di atas am. Adanya wahyu tadi umum kan? Kemudian isi wahyu apa? Antara lain Allah fardukan sholat. Nah, itu. Wa innama sarraha hanya saja menjelaskan ya Nabi dengannya. Kenapa tadi di atas Nabi enggak menjelaskan fa'uhiya ilayya ma'auha atau fa'auha ilayya ma'auha. Allah mewahyukan kepadaku akan apa yang telah Allah wahyukan. Di sini enggak diterangkan. Kemudian di sini Nabi menjelaskan wa farada alayya. Allah mewajibkan kepadaku setiap hari, setiap malam 50 salat ya. Kenapa sebahagian Nabi jelaskan, sebahagian tidak? Ini Syekh Sawi menjelaskan. Innama sarhabi hanya saja menerangkan oleh Nabi dengannya kewajiban sholat. Lita'alluqihi bil ummah karena terkaitnya dengan umat. Karena sholat itu berkaitan dengan umat kan. Wa amma atayahu allati takhussuhu falam yu'abbir anha. Adapun pemberian-pemberiannya Allah, pemberian yang khusus ianya pemberian kepada Nabi, falam yu'abbir maka tidak mengibaratkan ianya Nabi tentangnya pemberian Allah yang lain kepada Nabi. Yang khusus, yang umat nggak ikut campur, Nabi nggak menerangkan. Kenapa Nabi tidak menerangkan? La tuhitu bihal ibarah. Karena tidak meliputi dengannya atoya. Dengannya pemberian Allah yang khusus kepada Nabi. Tidak bisa meliputi dengannya oleh ibarat. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata barangkali ya. Jeroh. Tunggu Faisal. Wala takhussuhal isyaratu. Dan tidak bisa mengkhususkan akannya pemberian tadi oleh isyarat. Kalaupun dijelaskan mungkin orang susah memahaminya. Qauluhu alayya. Nah, Allah mewajibkan kepadaku 50 salat. Terus kepada umatku mana kan enggak ada. Allah wajibkan kepadaku. Kepada umat wajib enggak? Syekh Sawi menambahkan. Nah, alayya wa ala ummati. Kepadaku dan kepada umat juga. Kepada umat juga wajib sholat. Kenapa? Li'annal asla adamul khususiyati. Karena sungguhnya asal itu tidak khusus. Karena apapun yang Allah wajibkan kepada Nabi, pada asalnya wajib juga kepada umat. Kecuali ada dalil yang menyatakan itu khusus untuk Nabi. Ya? Makanya ketika Nabi menyatakan farada alayya, Allah wajibkan kepadaku, umat masuk di dalamnya. Itu maknanya li'annal asla adamul khususiyah. Karena asal itu tidak ada kekhususan illa lidalilin yadullu ala taksis. Kecuali karena ada dalil yang menunjukkan ia kepada kekhususan, baru khusus. Fadikrul fardi alaihi yastaldimul farda ala ummati. Maka menyebutkan fardu kepada Nabi itu melazimkan ia akan fardu kepada umatnya Nabi. Ya. Apapun yang Allah wajibkan kepada Nabi juga wajib kepada umat. Fanazaltu maka aku turun sesudah Allah mewajibkan kepadaku 50 salat aku pun turun. Wa marartu ala Ibrahim falam yakul syai'an. Ini ceritanya kan di langit ketujuh beliau melewati Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim enggak bilang apa-apa. Wa marartu ala Ibrahim dan saya melewati Nabi Ibrahim falam yakul syai'an. Tidak mengatakan oleh Nabi Ibrahim akan sesuatu apapun. Tapi begitu sampai kepada Nabi Musa nanti Masya Allah kan mondar-mandir. Nah, qauluhu ila Musa. Tadi di atas manakala saya melewati Musa. Nabi Musa memanggil Nabi tadi ya. Ini perlu kita ingat. Apa kata Nabi Musa? Irji ila rabbik, kembalilah ke Tuhanmu. Oh, belum sampai ke situ ya. Ila Musa tadi mana ila Musa? Hatta intahaitu, fanazaltu maka saya turun hingga intahaitu hingga saya sampai kepada Nabi Musa. Saya bertemu Nabi Musa. Nah, ila Musa fis sama isadisah di langit yang keenam. Ketemu Nabi Musa. Nabi Musa menyuruh Nabi untuk balik. Ini saya gambarkan dulu sedikit di sini. Nabi Musa menyatakan apa yang Allah wajibkan kepada umatmu. Aku mengatakan 50 salat dalam setiap hari setiap malam. Nabi Musa bilang irji ila rabbik, kembalilah ke Tuhanmu. Ini hadis sahih kan? Sehingga ada orang yang memahami bahwa Allah punya tempat. Karena Nabi Musa bilang irji ila rabbik, kembalilah ke Tuhanmu.
Seolah-olah Tuhan ada tempat ketika Nabi berbicara dengan Allah. Nah, tapi para ulama ahli sunnah Asy'ariyah khususnya menyatakan irji ila rabbik, kembalilah ke Tuhanmu, maknanya ke tempat di mana pada tempat itu engkau menerima wahyu dari Allah. Kembalilah ke tempat itu. Bukan berarti Tuhan ada tempat. Fas'alhu takhfifa, minta olehmu kepada Allah akan keringanan. Nah, itu kita baca. Gambaran dulu. Jadi, manakala saya sampai kepada Musa di langit yang keenam. Wal hikmatu fi anna Musa ikhtassa bil muraja'ah duna ghairihi minal anbiya. Dan bermula hikmah pada bahwa sungguh Nabi Musa itu terkhusus ia dengan muraja'ah. Kenapa Nabi Musa doang yang menyuruh Nabi untuk kembali minta Quran? Duna ghairihi, ketiadaan selainnya Nabi Musa dari para nabi. Kenapa? Lianna ummatahu kullifat. Ini alasan, ini secara logika kelihatannya, bukan dalil ya. Karena kalau kita baca kitab lain alasannya beda lagi nanti. Lianna ummatahu, karena umatnya Nabi Musa kullifat. Dibebankan akan dianya umat Nabi Musa minas salawati, dari beberapa sholat. Bima lam yukallaf biya ghairuha, dengan sesuatu yang tidak dibebankan dengannya sesuatu akan lainnya umat Nabi Musa. Karena Nabi Musa telah berpengalaman karena ada beberapa kewajiban sholat yang Allah perintahkan kepada umat Nabi Musa. Di mana sholat-sholat itu tidak diperintahkan kepada umat Nabi yang lain. Fasaqalat alaihi, maka berat ianya sholat kepada mereka umat Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa sudah berpengalaman melihat umatnya yang kuat-kuat nggak mampu sholat, apalagi ini 50 sholat. Sehingga timbul ya semacam Nabi Musa sayang kepada Nabi. Farafaqa Musa, maka kasihan, sayanglah oleh Nabi Musa bi ummati Muhammadin, terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa beliau sayang kepada umat Nabi? Likaunihi talaba ayyakuna minha. Karena keadaannya Nabi Musa itu meminta ya bahwa ada ia darinya umat. Kan sebelumnya Nabi Musa pengen jadi umat Nabi ya. Sehingga beliau sayang kepada umat Nabi. Beliau pengen jadi umat Nabi, tapi apakah beliau diakui sebagai umat Nabi? Enggak ada cerita. Yang pernah saya baca ada yang bertanya, apakah Nabi Musa bisa dianggap sebagai sahabat Nabi? Karena Nabi ketemu Nabi Musa ketika Isra Mi'raj, para ulama menyatakan bukan. Nah, bukan Nabi Musa. Walaupun ketemu Nabi, nggak dianggap sahabat Nabi. Kenapa? Karena Nabi Musa udah meninggal. Itu ketemu dalam bentuk ruh. Nah, adapun Nabi Isa dianggap sebagai sahabat Nabi. Karena Nabi Isa masih hidup katanya kan. Dan nanti Nabi Isa akan sholat di belakang Al-Mahdi ya. Sebagai makmum. Nah, itu ceritanya begitu. Tapi di kajian kemarin ada juga ketemu mirip-mirip. Tapi nggak tahu mana dalilnya. Bahwa Nabi ketika sholat, Nabi kita ketika sholat dalam Baitul Maqdis bersama Nabi yang lain, katanya Nabi yang lain juga bersama ruh dan badannya kan. Pusing juga kita makin kita baca. Kadang saling bertentangan ya. Kadang. Nah, oke. Ini alasan kenapa Nabi Musa yang nyuruh Nabi untuk kembali ya. Pertama beliau pernah meminta pengen jadi umat Nabi sehingga sayang kepada umat Nabi. Dan beliau sudah berpengalaman bahwa umat beliau nggak mampu melaksanakan sholat. Wa aidan, alasan berikutnya. Faqad talaba Musa ru'yata falam yanalha. Sungguh meminta oleh Nabi Musa akan melihat. Nabi Musa pernah meminta melihat Allah. Falam yanalha, maka tidak mendapati ianya Nabi Musa akannya ru'yah. Tapi Allah tidak mengizinkan ya dalam firman Allah, lantarani ya. Engkau tidak akan melihatku. Nah, tapi lihatlah ke bukit itu. Kalau bukit itu tetap di tempatnya, maka engkau akan melihatku. Ternyata begitu Nabi Musa melihat bukit ternyata hancur. Nabi Musa pun pingsan kan. Falamma afaqa, ketika Nabi Musa sadar, Nabi Musa taubat. Wa Muhammadun nalaha min ghairi talabin, dan bermula Nabi Muhammad itu mendapatkan ia akannya ru'yah min ghairi talabin, tanpa meminta. Ini udah bertentangan dari kan. Karena pendapat yang kuat menyatakan Nabi tidak melihat Allah. Syekh Sawi masih mengambil pendapat yang menyatakan Nabi melihat Allah ini. Qad talaba Musa, meminta oleh Nabi Musa akan ru'yah, falam yanalha, maka tidak mendapati oleh Nabi Musa akannya ru'yah. Wa Muhammadun nalaha, dan bermula Nabi Muhammad itu mendapati ia akannya ru'yah min ghairi talabin, tanpa meminta.
Fahabba muraja'atahu, maka kepengen ianya Nabi Musa akan kembalinya Nabi. Wa taruddadahu, mundar mandirnya Nabi. Lihat 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 liyuzada min nuri ru'yah, supaya ditambahkannya Nabi dari cahaya ru'yah, cahaya melihat. Nabi Musa pengen Nabi kembali terus. Nah, sehingga setiap kembali minta kurang, Nabi melihat Allah terus. Nah, ini dalam pendapat ini. Nah, maka suka ianya Nabi Musa akan kembalinya Nabi dan mondar mandirnya Nabi liuzada, agar ditambahkan akan dianya Nabi min nuri ru'yah, dari nur melihat tadi. Fayaktabi suhu Musa min tilkan anwar, maka mendapati akannya nur oleh Nabi Musa dari demikian nur. Setiap Nabi minta kurang, Nabi melihat Allah, kemudian Nabi ketemu Nabi Musa, jadi nur yang ada pada Nabi Musa juga mendapatkan sedikit, lebih kurang begitu gambarannya kan. Fayak tabi suhu, maka mendapatkan akannya nur oleh Nabi Musa dari demikian nur-nur yang ada pada Nabi. Liyakuna ro'iyan man ro'a, supaya ada ianya Nabi Musa itu yang melihat ia akan orang yang melihat ia. Nabi Musa nggak bisa melihat Allah, Nabi bisa melihat Allah. Paling kurang Nabi Musa bisa melihat orang yang melihat Allah. Nah, ini keyakinan orang sufi kelihatannya kan. Qala Ibnul Farid, berkatalah oleh Ibnul Farid. Nah, Ibnul Farid menyatakan, abqili muqlatan la'alli yauman qabla mauti arabiha man ra'aka. Sisakan olehmu bagiku akan bola mata, muqlah. Sisakan olehmu ya Allah, tetapkan olehmu ya Allah untukku akan bola mata. Biarkan bola mataku tetap ada. La'alli yauman, barangkali saja aku pada suatu hari, qabla mauti, sebelum kematianku, arabiha, aku bisa melihat dengan bola mata tadi, man ra'aka, akan orang yang melihat ia akan engkau ya Allah. Nah, jadi Ibnul Faris ini menginginkan beliau bisa melihat Nabi, di mana Nabi pernah melihat Allah kan. Ibnul Faris kan orang sufi kan. Ini Syekh Sawi juga sufi kan, beliau apa namanya, tarikat khalwatiyah. Wa fi hadzal makna qala Ibnu Wafa, dalam ini makna juga berkatalah oleh Ibnu Wafa dalam Buhur Basit, wasirru fi qauli Musa idh yuraddiduhu, dan bermula rahasia pada perkataan Musa ketika memondar-mandirkan ia akannya Nabi. Ya kan? Menolak kembali, yuraddidu, menolak kembali, menyuruh maju mundur akannya Nabi. Dan bermula rahasia pada perkataan Nabi Musa ketika memondar-mandirkan ia akannya Nabi. Kenapa Nabi Musa nyuruh Nabi mondar-mandir, minta kurang? Liyajtaliyan nura fihi, agar mendapatkan, ijtila, mendapatkan, menarik, agar mendapatkan oleh Nabi Musa akan nur padanya Nabi. Haitsu yashhaduhu, sekira-kira menyaksikan oleh Nabi akannya Allah. Ya kan? Ini domer kembali begitu, karena ini kan ada syair sebelumnya panjang. Yabdu sanahu ala wajhir rasul, tampaklah oleh sinarnya di atas muka Nabi. Faya lillahi husnu jamalin kana yashhaduh, maka wahai, ini ya nida ta'ajub, maka wahai betapa luar biasa, lillahi husnu jamal, milik Allah itu kebagusan, keindahan yang ada, ia telah menyaksikan ianya Nabi akannya keindahan. Nah, ceritanya lebih kurang begitu, susah memaknai saya. Masya Allah. Nah, itu kembali ke Nabi Musa. Jadi kata Nabi Musa tadi, irji ila rabbi, kembalilah kamu ke Tuhanmu, fas'alhu taufiq, minta olehmu kepada Allah akan keringanan ya. Fa inna ummataka la tutiqu dzalik, karena umatmu itu tidak sanggup ia akan demikian. Wa inni qad balautu, aku sudah menguji akan Bani Israel. Aku menguji Bani Israel. Bani Israel enggak mampu. Wa khabartuhum juga aku telah menguji mereka. Khabar tu kan khubrah, menguji, aku menguji mereka enggak mampu. Qaulu wa khabartum ay jarrabtuhum, aku uji ya. Aku uji coba akan mereka, haitsu kallafahumullah,
kira-kira membebani kepada mereka oleh Allah bi raka'ataini fil ghada, 2 rakaat di pagi hari, wa raka'ataini fi waqti zawal, 2 rakaat di waktu tergelincir, wa raka'ataini fil asyi, 2 rakaat di sore hari, falam yutiqu dzalika, mereka enggak sanggup demikian, wa ajadu anhu, mereka lemah dari demikian, enggak mampu. Apalagi umatmu 5 waktu, 1 waktu 10, 50 pasti enggak mampu. Begitu kata Nabi Musa. Yang jadi pertanyaan, banyak juga kan para pengkaji menanya, apakah Nabi Ibrahim nggak sayang kepada Nabi? Bukankah Nabi Ibrahim juga sudah melewati banyak pengalaman di masa hidupnya? Bukankah Sayyidina Jibril juga yang panjang umur sudah melewati berbagai macam zaman kan? Zaman Nabi Adam, bahkan semua zaman sudah beliau lewati, sudah melihat makhluk-makhluk Allah yang bandel. Apakah beliau nggak berpengalaman? Kenapa nggak mengisyarahkan kepada Nabi untuk minta kurang? Nah, itu banyak pertanyaan seperti itu. Kenapa Nabi Musa saja yang ah, sayang kepada Nabi? Ini dari alasan ini, sebahagian mufakir menyatakan ini susupan. Ada yang bilang ini susupan Israiliyat untuk mengangkat Nabi Musa, kan? Untuk mengangkat Nabi Musa. Tapi kita ngambil seperti tertulis. Qauluhu qala, ucapan musannif qala faraja'tu ila rabbi, maka aku kembali ke Tuhanku tadi. Apa makna aku kembali kepada Tuhanku? Apakah ke tempat Tuhanku? Bukan. Ail makanil ladzi najaitu fihi rabbi. Artinya aku kembali kepada tempat yang aku bermunajah padanya, tempat akan Tuhanku. Walaisal muradu annallaha fi dzalikal makan wa raja'alahu. Bukanlah yang dimaksud itu bahwa sungguhnya Allah itu pada tempat tadi dan rujung ayatnya Nabi baginya tempat, enggak. Fa inna i'tiqada dzalika kufrun. Karena meyakini demikian itu kafir. Kalau kita bilang Allah bertempat itu bisa kafir. Nah, kan? Tapi ini kan sekarang begitu katanya. Allah di langit segala macam. Setiap malam turun ke bumi kan, ke langit dunia kan gitu. Nah, emang tak tahu kita. Aneh-aneh pendapat kan. Balil muradu anna Allah ja'ala hadzal makana mahallan li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yunajihi fi. Tetapi bermula yang dimaksud itu bahwa sungguhnya Allah menjadikan oleh Allah kan ini tempat mahalan sebagai tempat bagi Nabi kita, Nabi Muhammad, yunajihi, yang bermunajah ianya Nabi akannya Allah padanya tempat. Liyajma'alahu baina rif'atainil hissiyah wal ma'nawiyah, agar mengumpulkan oleh Allah untuk Nabi antara 2 ketinggian. Ketinggian hissi, ketinggian maknawi. Makna ketinggian maknawi, Nabi di segi derajat tinggi. Ini di segi tempat juga tinggi, yaitu Nabi bermunajah di Sidratil Muntaha, kan tempat yang tinggi. Sehingga Nabi memiliki 2 ketinggian. Secara makna Nabi tinggi pangkatnya, secara hissi kenyataan pun Nabi berada di tempat yang tinggi ketika bermunajah dengan Allah, berbicara dengan Allah. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ngopi, teman-teman. Bismillah. Bismillah. Kasih komen, teman-teman. Biar kelihatan ada kan. Biar nggak diblokir kita matok-tok. Masya Allah. Panjang tentang Isra Mi'raj. Coba ketik dulu yang hadir dari mana aja nih teman-teman. Anak bawang. Dari mana anak bawang? Tengku anak bawang. Ganti jadi anak raja. Kemudian tadi. Qala, Nabi berkata, faraja'tu ila rabbi, maka aku kembali kepada Tuhanku. Fakultu, aku berkata, ay rabbi, wahai Tuhanku. Khafif an ummati, ringankan olehmu untuk umatku. Jadi Nabi minta ringan kepada, bukan untuk dirinya kan. Nabi sanggup walaupun 50 salat kan.
Tapi ini kasih sayang Nabi kepada umat. Khafif an ummati. Ringankan olehmu ya Allah untuk umatku. Fahatta'an ya khomsan. Maka mengurangi oleh Allah dariku. Dan dari umat juga khamsan 50. 5 dikurangi 5. Ya. Faraja'tu ila Musa, maka aku kembali ke Musa. Qala Musa berkata, "Ma fa'alta, apa yang telah engkau perbuat?" Fakultu, aku berkata, "Qad hatta anni khamsan." Sungguh telah mengurangi oleh Allah dariku 5. Qala Nabi Musa berkata, "Inna ummataka la tutiku dalik." Umatmu itu tidak sanggup ya akan demikian. Minta kurang lagi, Masya Allah. Farji ila rabbi, kembalilah kamu ke Tuhanmu. Fas'alhu takhfifa li ummatika, minta olehmu akannya Allah akan diringankan untuk umat. Qala Nabi berkata, falam azal uraji'u baina rabbi wa baina Musa. Maka senantiasa aku murajaah. Aku kembali antara Tuhanku dan antara Musa. Wa yahuttu anni khamsan khamsan. Mengurangi ianya Allah dariku 5 dan 5. Hatta qala, hingga berkata ianya Allah, hingga berfirman ianya Allah, ya Muhammad, wahai Muhammad, ya khamsu salawatin. Dianya salat itu 5 salat. Fi kulli yaumin wa lailah, di setiap hari dan malam. Bi kulli salatin ashrun. Di setiap salat itu nilainya 10. Fatilka khamsuna salatan, maka itu adalah 50 salat. Paman hamma bihasanatin, barang siapa yang menginginkan ia dengan satu kebaikan, falam ya'malha, maka tidak berbuat ia akannya kebaikan. Kutibat lahu hasanatan, dituliskan kebaikan tadi, dituliskan kebaikan yang diniatkan untuknya akan satu kebaikan. Fa'in amilaha, jika berbuat ia akannya kebaikan, kutibat laha asyran, dituliskan kebaikan tadi untuknya 10. Waman hamma bisayiatin, saya baca dulu matanya. Barang siapa yang menginginkan ia, hamma menginginkan, ingin melakukan sesuatu, menginginkan ia terhadap keburukan, walam ya'malha, dan tidak berbuat ia akannya keburukan, lam tuktab, maksudnya tidak ditulis akan dianya keburukan. Fa inna amilaha, jika berbuat ia akannya keburukan, kutibat lahu sayi'atan wahidah, dituliskan akan dianya keburukan untuknya sebagai satu keburukan. Qauluhu hatta qala, tadi di luar ilah, hadza hadisun qudusiyun min huna ila qaulih. Ini adalah hadis kudusi mulai dari sini hingga sabda Nabi, kutibat sayi'atan wahidatan. Hadis kudusi. Ini ada footnote-nya, rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Anas bin Malik. Qauluhu bi kulli salatin asyran, tadi di setiap salat itu 10. Asyrun, bukan asyran ya. Asyrun ya. Asyran ya. Mana bi kulli salatin? Asyrun yang benar ya. Bi kulli salatin asyrun. Untuk setiap satu salat itu 10 nilainya. Ini di sini asyran tulisannya ya. Asyrun yang benar. Bi kulli salatin asyrun. Untuk setiap salat tadi ada 10 nilainya. Fil mudha'afah was sawab. Pada diganda-gandakan pada pahala. Maknanya dalam bentuk salat memang dikurangi kan. Pahalanya nggak dikurangi tetap. Satu salat nilainya 10. 5 salat 50. Faqad tafaddala subhanahu wa ta'ala bitaktsiri sawabi ala tilkal khidmatil qalilah. Maka sungguh telah memberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak pahala di atas demikian pelayanan yang sedikit. Salat kita sebentar tapi pahalanya dilipat gandakan. Ini bentuk karunia Allah. Qauluhu wa man hamma bihasanatin, barang siapa yang merencanakan ia satu kebaikan. Ya. Hamma menginginkan. Al muradu bil hammi tarjihul fi'li. Bermula yang dimaksud dengan hammi di sini tarjihul fi'li. Cenderung kepada berbuat, tarjih. Menguatkan sisi berbuat. Maknanya cenderung berbuat, tapi belum ada tekad yang kuat, belum, baru rencana untuk berbuat. Nah, tarjihul fi'li, cenderung
bagi berbuat duna azmen tanpa tekad yang bulat, watas mimin tanpa keteguhan. Karena begini, ada sesuatu yang cuma terlintas sebentar kan. Ada juga yang nggak terlintas agak lama. Kemudian nanti ada tahapan pikiran kita berbicara dengan diri sendiri, diskusi ya. Kemudian ada tekad bulat, udah matang banget, tinggal aksi doang. Nah, ya. Nah, itu kan beda-beda tingkatannya. Jadi di sini hammi di sini tarjihul fi'li. Nah, kuat sisi berbuat, maknanya kecenderungan berbuat, duna admen, tapi belum ada tekad. Watas mimen belum ada keteguhan, baru rencana doang, keinginan. Keinginan baik pun sudah ditulis. Ya, kenapa beliau memaknai hammi di sini dengan cenderung kepada berbuat, tapi belum ada tekad? Ya, Umar, Masya Allah, Tengku Umar Khalid dari Australia, Masya Allah. Nah, salam bahagia selalu, Ustadz Umar Khalid, Masya Allah. Mana tadi? Li'annahu alladhi yuktabu fil khair. Karena hamu yang seperti ini, itulah alladhi yang dituliskan akan alladhi dalam kebaikan. Kita udah merencanakan, walaupun belum berbuat, itu ada nilainya. Wala yuktabu fisyari dan tidak dituliskan akan dianya alladhi dalam keburukan. Rencana berbuat buruk, baru rencana doang. Tapi belum ada tekad bulat. Nah, kan? Belum ada tekad bulat, belum ada tasmim tadi kan? Semangat yang kuat untuk melakukannya, baru rencana doang dikit. Nah, itu kalau keburukan nggak ditulis. Wa ammal azm wa tasmim, adapun tekad bulat, wa tasmim, keteguhan untuk melakukan, udah mateng banget tapi belum melakukan. Nah, itu baik keburukan atau kebaikan udah ditulis tuh. Fayuk tabu fil khairi wa syari, maka dituliskan akan dianya azam dan tasmim dalam kebaikan dan keburukan. Nah, ini kita udah merencanakan pembunuhan, plannya udah lengkap banget. Kalau gagal plan A, plan B. Nah, itu udah ditulis tuh walaupun kita belum melakukan aksi. Nah, wa ammal hajisu wal khatiru wa hadisun nafsi fala yu'akhadul insanu biha la fi khairin wala syarrin. Adapun hajis. Ini hajis sesuatu yang melintas cepat. Datang tanpa diduga dalam hati kita. Tiba-tiba muncul kan? Kemudian hilang. Namanya hajis. Wal khatir. Ini khatir pikiran. Ini lebih dari hajis ini. Khatir sesuatu yang terlintas. Agak lama dikit di pikiran kita. Nah. Hadisun nafsi bisikan jiwa. Kayak diskusi. Diri kita berbicara. Kalau begini, begini, kalau begini kan. Semacam terjadi diskusi dalam diri kita, dalam batin kita. Ku bahasa Aceh. Ke Isa lihatin. Nah. Isa, anak kata-kata Isa. Hadisun nafsi. Fala yu'akhadul insanu biha, maka tidak dihukum akan manusia dengannya. Dengannya tiga, hajis, khatir, dan hadisun nafsi. La fi khairin wa la fi syarin. Tidak dalam kebaikan, tidak pula dalam keburukan. Baik. Jadi susah membedakan bahasa Arab. Ini kita harus baca kitab Furuqul Lughawiyah. Dalam kitab Furuqul Lughawiyah itu dibedakan. Setiap kata itu berbeda. Enggak ada muradif. Walaupun ada kata muradif, tapi enggak muradif 100%. Pasti ada sisi beda. Kalau kita paham ilmu itu, Masya Allah indah banget baca Quran. Jami, tapi itu rumit banget. Kan? Rumit banget. Nah, paling kita bisa membedakan yang ringan-ringan. Nah, yang saya ingat, udah pernah saya ceritakan juga. Hisan, Faras, Khail. Kan tiga-tiganya kuda kan? Hisan kuda, Faras kuda, Khailun juga kuda. Ternyata beda penggunaannya, fungsinya. Nah, yang mudah-mudah begitu agak gampang kita ingat. Hisan berkaitan dengan hasin, benteng. Kuda yang digunakan untuk patroli. Ya kan, digunakan oleh pejabat polisi untuk patroli menjaga benteng disebut hisan. Faras berkaitan dengan faris, kesatria, kuda perang disebut faras. Ya. Khail, kuda biasa, kuda rakyat, kuda yang ketika dipakai menggambarkan kesombongan. Khail, khuyala, sombong. Kayak orang naik Mercedes sombong itu khail. Ya begitulah gambaran dari kitab Furuqul Lughawiyah. Itu bisa di-download, cari aja. Jadi beliau di sana membedakan ja'a, ata,
Datang, ada juga datang, hadara hadir juga, syahida menyaksikan kan. Semuanya ada bedanya. Akmala menyempurnakan, atama juga menyempurnakan, beda juga. Nah, itu. Rumit ilmu itu rumit, nggak cukup umur kita mempelajarinya. Pokoknya nadoma ba'dhum al-khamsah dan sungguh telah menadam oleh sebahagian mereka ulama akan 5 tadi. 5 mananya hammad, hajiz, khatir, hadisun nafsi, azm tadi kan. Nah, ada. Ini biqauli dengan ucapannya ba'duhum. Maratibul qasdi khamsun. Bermula tingkatan rencana. Tingkatan niat itu ada 5. Hajisun. Yang pertama hajis, lintasan pikiran. Zakaru menyebutkan oleh mereka. Pelengkap bait. Fakhatirun, kemudian khatir, lintasan pikirannya. Fahadisun nafsi, kemudian bisikan jiwa. Fastami'a, maka dengar olehmu. Yalihi hammon, mengiringi akannya hadisun nafsi oleh hammon, keinginan. Ini dihukum nih kan. Dalam kebaikan, dalam keburukan enggak dihukum. Fa'azmun, kemudian azam. Kulluha rufi'at, tiap-tiapnya itu diangkat. Tiap-tiapnya itu diangkat, mananya enggak dihukum. Enggak ada nilai. Kita merencanakan tadi. Apa tadi lintasan pikiran, pengen berbuat buruk kan. Enggak dapat hukuman, enggak. Itu makna rufi'at. Kulluha rufi'at. Semuanya itu diangkat akan dia. Siwal akhir, kecuali yang terakhir kalau di sini yaitu azam kan. Azam baru ada hukumnya, baik dalam kebaikan atau dalam keburukan. Wafihil akhdu kat waqa'a. Maka dalamnya yang akhir itu ada hukuman. Nah, diambil. Kalau niat maksiat berarti dapat hukuman, kalau niat baik berarti dapat pahala. Itu mana akhdu. Maka padanya itu ada akhdu, pengambilan kat waqa'a yang sungguh terjadi. Masya Allah, wallahu a'lam. Ya kan? Dah sejam ini belum habis ini. Masya Allah. Nah, ini memang nggak ada titiknya kan? Sampai kata Quran nggak ada titiknya. Berarti kita titik di sini, nggak apa-apa. Insya Allah besok kita lanjutkan insya Allah atau nanti malam. Ya, kan begitu teman-teman. Bagaimana teman-teman? Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad.